Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wijaya Motovlog. Kali ini kita akan membahas sekilas kompresi atau rasio kompresi. Oke. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, sentosa, rezeki lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman sekalian, buat teman-teman dimanapun para subscriber yang selalu mendukung channel ini agar lebih maju lagi ke depannya. Untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi ke depannya, agar lebih baik lagi ke depannya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Oke? Dan apabila nantinya video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, maka jangan lupa untuk di-share agar teman-teman kita lainnya mendapatkan informasi dan ilmu. Oke? Oke teman-teman, langsung aja kita ke topik pembicaraan mengenai rasio kompresi. Sebelum kita bahas mengenai benda-benda yang ada di depan kita, alangkah baiknya kita mengenali dulu rasio kompresi. Rasio kompresi adalah teman-teman perbandingan antara volume pada blok silinder dan sampai jumlah volume pada blok silinder dan pada ruang bakar dibagi dengan volume pada ruang bakar. Nah, yang saya maksud tadi teman-teman gini teman-teman. Rasio kompresi adalah volume atau cc pada keseluruhan blok ditambah dengan ruang bakar, kemudian dibagi dengan ruang bakar. Untuk cara menghitungnya ataupun mendapatkan hasilnya, kita menggunakan alat buret, kemudian kita masukkan rumus tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman dapat mencari rumusnya di Google atau di tempat-tempat buku-buku otomotif. Oke. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke pokok pembicaraan. Rasio kompresi biasanya diubah atau diubah dari standarnya, biasanya dipengaruhi oleh bentuk atau volume kubah ruang bakar pada head cylinder ataupun deksel. Di sini kita ada dua bahan yang bisa kita lihat langsung. Di sini ada head Jupiter 130 dan di sini ada head Mio 200. Oke teman-teman sekalian, rasio kompresi di sini harus berbanding lurus dengan bahan bakar. Apabila kita menggunakan rasio kompresi yang tinggi, semisal di atas 13, maka kita wajib menggunakan bahan bakar berbahan bakar bensol atau afgas. Jadi kita harus menyesuaikan mesin kita berkompresi berapa dengan bahan bakar yang harus kita isi.
Langsung aja kita ke Dexel Jupiter 130. Oke teman-teman, dimana sini ada Dexel Jupiter 130 menggunakan spek, ya nggak usah bahas ke spek ya, kita fokus ke rasio kompresi aja. Di sini teman-teman, Jupiter ini kemarin waktu saya ukur menggunakan rasio kompresi 10-11 banding 1, yang dimana bahan bakar yang harus digunakan yaitu Pertamax biasa ya, karena di sini ruang kubahnya standar, tapi kita gunakan piston model Doom. Beda dengan piston standar. Jika piston standar bahan pabrik yang menggunakan rasio kompresi 7-9 atau 9-10, dia datar seperti ini teman-teman, atau low compress. Di sini kita sedikit menaikkan kompresi dari standarnya 7-9 banding 1 menjadi 10-11 banding 1 dengan bahan bakar Pertamax. Mengenai rasio kompresi, semakin tinggi rasio kompresi kita, maka torsi awal semakin tinggi yang kita terasakan. Atau biasanya mesin lebih agresif pada awalan, atau lebih menjambak lah kalau bahasa kita ya kan, mesin itu lebih menjambak ya. Di sini piston ini menggunakan Doom sehingga kompresi menjadi high kompresi, sedangkan yang standarnya low kompresi. Kemudian di sini ada head Mio 200 spek untuk 201, di mana Mio ini memiliki perbandingan rasio kompresi yaitu 13,8 banding 1 dengan menggunakan bahan bakar bensol. Karena di sini mesin ini digunakan untuk trek pendek, trek 201. Jadi dia memerlukan torsi yang besar dalam putaran yang cepat. Di sini kita menggunakan Doom yang lebih sedikit ekstrim dari yang Jupiter tadi, supaya kita mengejar rasio kompresi yang tinggi. Oke teman-teman, rasio kompresi dipengaruhi oleh terutama Dexel, dari kubah Dexel, dan kedua, apabila kita merasa kurang tinggi rasio kompresinya, maka kita gunakan piston yang tipe Doom. Kita buat Doom ya. Oke teman-teman, adapun plus minusnya dari kompresi tinggi ataupun kompresi rendah. Kompresi tinggi tentunya piston menggunakan Doom. Ya, kebanyakan menggunakan Doom, ada juga yang tidak menggunakan Doom. Di sini piston kita modif menjadi high kompresi. Ada lagi yang lebih tinggi dari ini, super high kompresi, di mana coakan klep ini hanya dibuat untuk pas-pas kedudukan dari klep tersebut. Diameter coakan hanya lebih 1 mili atau 2 mili dari diameter klep tersebut.
Untuk teman-teman sekalian, apabila memakai apabila kereta atau mesin tersebut digunakan untuk harian, sebaiknya hanya menggunakan rasio kompresi. Jika kita ingin sedikit mesin kita agresif atau menjambak, ya kan, kita gunakan 10-11, yaitu dengan bahan bakar Pertamax biru, Pertamax biasa, ya kan. Atau kalau kantong kita pun siap untuk setiap harinya dengan Pertamax turbo, yaitu 11-13:1. Nah, jika teman-teman sekalian mesinnya digunakan untuk motor balap resmi ataupun liaran dan selainnya, ataupun herek-herekan, yang kita ingin mesin kita lebih kejam, maka kita menaikkan kompresinya agar motor itu gampang mumbul-mumbul ataupun willy-willy, yaitu dengan cara menaikkan rasio kompresi. Semisalnya teman-teman menggunakan rasio 13 ke atas ataupun ya 11-13 dengan bahan bakar Pertamax turbo. Ya kalau untuk motor herek-herekan, kalau pakai bensol bengkak juga mungkin ya. Kemudian teman-teman, jika kita menggunakan rasio kompresi yang tinggi, maka harus disamakan dengan seperempat yang kita gunakan. Mesin itu harus benar-benar seperempatnya yang kuat, karena rasio yang tinggi menghasilkan tenaga yang lebih tinggi lagi. Apabila kita menggunakan rasio yang tinggi, maka sebaiknya kita menggunakan piston-piston yang kuat ataupun forging atau yang sejenisnya lah. Kalau merek bisa memilih sendiri sesuai isi dompet. Apabila kita menggunakan rasio kompresi yang tinggi, namun seperempat kita gunakan seperempat untuk motor-motor standar, maka yang terjadi apabila kita pakai setiap hari, ya biasanya kalau enggak pistonnya jebol, pistonnya leder, ataupun biasanya patah di bagian pen piston atau coakan klep. Dan yang intinya kita harus menyesuaikan. Apabila mesin kita mempunyai power atau torsi yang tinggi, maka seperempatnya harus juga didukung, seperti sokar, stang seher, dan seher. Oke teman-teman, mengenai rasio kompresi, apabila kita menggunakan rasio kompresi 7-9 atau pada motor standar, ya kan, itu hanya memerlukan bahan bakar premium. Apabila kita menaikkannya 9-10, ya biasanya ini ya, seperti piston ini contohnya. Ini kemarin pun ini punya piston KLX dengan bore up 59,5. Setelah diburet memiliki rasio kompresi 9-10 banding 1, yaitu dengan bahan bakar Pertalite. Kemudian di sini pada piston Jupiter ini, karena Jupiter ini juga dipakai untuk harian, kita hanya menggunakan bahan bakar rasio kompresi 10-11 banding 1, yaitu dengan bahan bakar Pertamax biasa. Nah, di sini Mio ini menggunakan perbandingan rasio kompresi 13,8, yaitu menggunakan bahan bakar bensol Pertamax turbo juga bisa. Dan buat teman-teman
Buat teman-teman sekalian, sekedar masukan. Ya, teman-teman juga bisa memilih dengan pilihan pribadi masing-masing. Biasanya ya kalau untuk motor-motor yang harian, touring, ya untuk agar mesin kita bersahabat dengan komponen-komponen spare part mesin kita dan juga bersahabat dengan dompet kita, maka kita gunakan ya bolehlah 7 sampai 10 atau menggunakan bahan bakar premium ataupun pertalite. Kalau teman-teman juga lebih kuat, ya bisa juga menggunakan 10 sampai 11 dengan misi pertamax untuk harian dan touring. Apabila motor teman-teman untuk memang khusus untuk race, dia hidup mesin hanya untuk balap ataupun setting, maka ya mantapnya digunakan perbandingan rasio 13 ke atas. Biasanya perbandingan rasio 13 ke atas, 13, 14, 15 biasanya sering digunakan pada engine drag, road race, dan gas track karena memerlukan performa atau torsi besar dalam putaran yang cepat, akselerasi cepat. Oke teman-teman, mungkin ada teman-teman sekalian yang sedikit mungkin karena tidak ada contoh, sedikit bingung ataupun kurang paham. Di sini kita ada bahan, yaitu bahan Mio 200 dimana volume pada blok ini setelah kita hitung kemarin, Mio nya ini stroke standar menggunakan piston 66. Setelah dihitung cc nya yaitu 200 cc ditambah dengan ruang bakar setelah kita buret yaitu 14,5 cc. Jadi apabila kita jumlahkan volume pada blok ditambah silinder, maaf teman-teman, pada volume blok kemarin kita hitung 197,9 ataupun 198, dan kemudian ditambah dengan volume ruang bakar yaitu 14,5 cc, maka jumlahnya menjadi 201,5 cc. 205 cc dibagi dengan ruang bakar memiliki 14,5 cc, maka hasil yang didapat yaitu 13,8 banding 1. Makanya mesin ini memiliki rasio kompresi 13:1 dengan bahan bakar bensol ataupun pertamax turbo. Gitu ya teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang lebih jelas bahasanya, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Jadi buat teman-teman, pada intinya sesuaikanlah spek mesin Anda dengan bahan bakar yang harus diisi pada mesin tersebut. Jika mesin kita standar dengan rasio kompresi 7-9 atau 9:1, tapi kita isi dengan pertamax turbo ataupun bensol, itu tidak akan ada efeknya. Namun jika rasionya 13 ke atas tapi kita isi pakai premium atau pertalite, itu tidak bisa. Mungkin juga bisa, ya bisa jadi bisa jebol. Pada intinya utamakan fungsi ketimbang gengsi, dan juga gengsi tapi berfungsi. Oke teman-teman, mungkin segitu saja. Apabila ada yang kurang jelas, maka ditanyakan di kolom komentar supaya nanti kita jawab di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga video ini yang singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and notifikasi loncengnya. Dan apabila video ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman,
Jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya agar mendapatkan ilmu seperti apa yang teman-teman dapatkan. Oke? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.